Saya nggak melihat foto itu cuma dari segi sensualnya, dari segi terbukanya tuh saya ngelihat dari keseluruhan konsepnya gitu. Toh saya di foto memang memang sama, memang di kolam renang dengan baju yang memang untuk berenang gitu, nggak mungkin dong maksudnya berenang pakai kebaya gitu kan nggak mungkin. Nggak tahu, kalau buat saya sih nggak masalah ya kalau foto-foto, eee, kenapa enggak yang indah-indah gitu. Buat saya indah gitu ya, kalau perempuan pakai baju. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Menjelang akhir tahun banyak artis kebanjiran tawaran untuk foto kalender. Sebagai daya tarik, biasanya mereka berpose dengan pakaian minim. Mengapa mereka mau tampil wah dan heboh dalam kalender tahun 1999? Artis satu ini pantas mendapat julukan artis serba bisa. Selain melawak dan MC, Taufik Safalas ternyata juga pandai menirukan gaya bicara para menteri dan presenter televisi. Ada hadiah t-shirt bagi Anda yang tepat menebak siapa tokoh yang ditiru Taufik dalam tayangan ini. Gelar Anugerah Festival Sinetron Indonesia baru saja usai. Roy Martin, Jaja Mihardja, serta Reni Jayusman berhasil meraih Piala Vidya FSI 98, lambang supremasi tertinggi dunia seni peran tahun ini. Bagaimana cerita mereka seputar kemenangannya? Elma Theana akhirnya menikah hari Minggu 6 Desember lalu. Lebih cepat dari yang diramalkan banyak orang. Apakah ini sudah dapat mengobati kekecewaan Elma pada Sultan mantan kekasihnya? Pemirsa, di penghujung tahun ini bisnis kalender yang memajang wajah artis-artis beken menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan. Selain tampil dengan pose yang wajar, banyak juga artis yang berani tampil seksi dengan hanya menggunakan pakaian renang. Di antara banyak artis yang berani tampil dengan pose menggairahkan itu, ada beberapa nama seperti Kiki Widiasari, Kiki Fatmala, Sarah Azhari, dan Feby Febiola. Kepada Cek dan Dicek, mereka bicara belak-belakan tentang posenya yang berani itu. Saya nggak melihat foto itu cuma dari segi sensualnya, dari segi terbukanya tuh saya ngelihat dari keseluruhan konsepnya gitu. Toh saya di foto memang memang sama, memang di kolam renang dengan baju yang memang untuk berenang gitu, nggak mungkin dong maksudnya berenang pakai kebaya gitu kan nggak mungkin. Nggak tahu, kalau buat saya sih nggak masalah ya kalau foto-foto, eee, kenapa enggak yang indah-indah gitu. Buat saya indah gitu ya, kalau perempuan pakai baju renang terus, dilihatnya tuh indah gitu. Saya melihat foto itu berdasarkan dari segi seni gitu. Saya suka foto saya, tapi bukan ya ada kan, bukannya saya gimana ya, tapi ada kan foto orang yang pakai swimsuit gitu ya, tepinya kayaknya dia tuh menunjukkan banget kalau dia tuh seksi gitu. Kalau saya nggak mau kayak gitu, saya pengen, tampil polos aja gitu, maksudnya ya saya gitu, saya foto begini gitu. Kebetulan aku tuh orang yang ngefans sama Marilyn Monroe itu karena dia tuh orangnya yang dia berani tampil beda gitu dari yang lainnya. Terus dia berani mendobrak, pandangan-pandangan orang gitu. Terus maksudnya dia berani berani tampil yang lain tapi tetap elegan, tetap tetap kelihatan mahal, nggak kelihatan seronok, nggak kelihatan murahan, tapi seksi gitu. Dan gue suka banget dan makanya gue mau terima gitu. Apakah itu mereka lakukan untuk mendongkrak popularitas? Sebetulnya saya lebih cenderung apa ya, kalau dibilang cari popularitas sebenarnya enggak juga gitu loh, karena menurut saya tidak usah tampil di majalah itu juga bisa populer gitu loh. Tapi ya saya sebagai seorang model saya cuma punya keinginan, "Oh gimana ya kalau saya foto pakai 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 swimsuit apa gimana? Gimana ya?" Saya juga punya keinginan gitu loh, seperti, layaknya seorang pemain sinetron pengen dong, "Oh saya gimana dapat peran antagonis?" Jadi kepengen gitu. Kalau saya pikir nggak juga, mungkin dia pengen punya koleksi gitu ya, koleksi dia pakai bikini, dan kebetulan dia tuh masih muda, apa salahnya sih, dia tuh foto pakai swimsuit waktu dia masih muda, siapa tahu aja beberapa tahun kemudian badannya dia tuh udah melar atau gimana, jadi kan nggak apa-apa dong kalau dia pengen foto pakai swimsuit, saya sih nggak peduli ya.
menurut aku emang ada benernya ya, dan kita lihat sah-sah aja, hak setiap orang dong dia meraih popularitas dengan cara apa aja. Tapi aku ngeliat sih itu sumber daya manusianya sendiri juga, itu berbalik pada sumber daya manusianya sendiri juga. Jadi walaupun dia seksi, walaupun dia mau ngumbar segala macam, kalau dia dalamnya tuh nggak berkualitas, nggak punya potensi, ya paling cuman keluar gitu aja, abis itu nggak ada follow up-nya gitu. Jadi aku pikir tuh dari kitanya sendiri, dari orangnya sendiri gitu. Bagaimana tanggapan keluarga mereka? Mungkin mereka agak canggung juga ya, terutama ibu saya. Emang kamu nggak malu foto pakai swimsuit? Bilang kayak gitu. Saya bilang, Mi ini kan foto untuk ini aja, maksudnya bukan foto, maaf ya, bukan foto bugil atau foto telanjang. Saya tuh foto di sini swimsuit berhubungan dengan air gitu, fashion gitu. Kebetulan mami saya juga jarang ya lihat-lihat majalah kayak gitu, jarang. Jadi belum ada yang komentar. Waktu foto tersebut pun waktu pemotretan maksud saya, mama ada gitu loh. Jadi ya bagi mama ya nggak apa-apa, itu kan sesuatu yang profesional. Yang penting saya juga sehari-hari ya tetap seperti ini gitu loh, tetap sederhana gitu. Mereka bilang terserah aja asal bisa mempertanggungjawabin hasil dari, misalnya aku berani foto begitu, misalnya tanggapan orang-orang positif, negatif, cacian, pujian gitu, aku mesti udah siap sendiri gitu, dan mereka menghargai pilihanku gitu. Pemirsa, para artis yang menjadi model kalender sering merasa dirugikan karena foto-foto mereka disebarluaskan dan diperbanyak tanpa sepengetahuan mereka. Apakah Kiki Fatmala, Kiki Widiasari, dan Feby Febiola pernah mengalami hal yang sama? Ya terus terang ya, saya agak kecewa. Waktu itu saya pernah diwawancara oleh sebuah tabloid dengan berita yang agak miring dan nggak benar sama sekali gitu, sama sekali nggak benar gitu. Dan terus terang saya sanggah. Tapi begitu berita itu keluar, foto yang dipergunakan tuh foto yang di majalah itu gitu. Terus terang saya agak kecewa. Saya juga tidak menyalahkan ke pihak majalah yang memfoto saya, karena mereka itu memang mereka tulis di tabloid itu memang reproduksi dari majalah ini gitu. Jadi saya nggak bisa menyalahkan. Ya sebetulnya sih gimana ya, sebetulnya sih nggak etis ya, apalagi waktu itu saya sedang menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan gitu untuk produk mereka gitu. Jadi mereka agak gimana, pendapat mereka agak kurang enak gitu. Banyak ya tiba-tiba foto Kiki di mana, tiba-tiba muncul di majalah mana, dan makanya suka kadang bingung nih dapat foto dari mana. Kadang-kadang foto yang udah lupa, sampai pernah ada majalah di Malaysia tuh taruh fotoku tapi namanya orang lain gitu. Bingung deh, pokoknya sering banget kejadian kayak gitu. Kapokah para artis ini berpose seksi? Inilah jawaban yang mereka ungkapkan pada Sandra Dewiyanti, Dwi Daryanto, Dwinanto, dan Fahrul Wardi dari Cek dan Dicek. Aku sih nggak ini ya, nggak jerah apa-apa. Karena aku ngeliatnya indah banget dan aku puas banget ya hasilnya. Tapi kriterianya pokoknya seksi, indah, tapi tetap kesannya mahal gitu. Dia bajunya, yang make upnya, yang motret siapa dulu, untuk majalah apa dulu, misalnya gitu. Jadi mesti selektif gitu. Kalau emang konteksnya masih sesuai sama yang saya pingin gitu ya, ya saya mau. Contohnya gini, saya disuruh untuk foto kalender, tapi swimsuitnya G-string. Oh itu saya nggak bakal mau, karena saya belum berani. Cukup lah, udah saya nggak foto-foto kayak gitu lagi. Mungkin pengaruh usia juga ya. Saya pikirin dulu masak-masak gimana gitu loh. Kalau seandainya saya rasa nggak bagus, atau saya rasa kayaknya ini cuma untuk mengeksploitasi badan aja, saya nggak mau. Pemirsa, suasana tegang yang dirasakan para nomini Panasonic Award saat pengumuman pemenang 2 minggu yang lalu ternyata berhasil dicairkan oleh Taufik Safalas menjadi penuh gelak tawa. Malam itu Taufik tampil di atas panggung menirukan gaya beberapa presenter televisi.